Manusia Indonesia, sebuah mahakarya dari Mohtar Lubis. Sebuah pertanggungjawaban di Taman Ismail Marzuki 6 April 1977. Ini merupakan sebuah pernyataan dan ungkapan yang tidak boleh dijawab dengan kata-kata, karena ini tentang sebuah perilaku. Masih sangat kental kepercayaan terhadap hal-hal mistis yang membuat manusia malas untuk berpikir secara logis. Hal ini terkadang tidak memandang latar belakang pendidikan. Meskipun sudah mondok di pesantren bertahun-tahun, menempuh pendidikan di luar negeri sekalipun, entah kenapa hal ini bisa terjadi. Ini merupakan tanda tanya yang sangat besar. Kemudian ditunjang dengan aliran kebatinan yang seolah-olah menjadi kebutuhan utama di masyarakat Jawa khususnya, dalam rangka penyatuan diri dengan Sang Ilahi. Terkadang menjadikan diri kita lupa bahwa ada suatu hal yang lebih kompleks yang perlu diperhatikan. Contoh yang sedang marak pada akhir-akhir ini yaitu penipuan yang semakin merajalela. Dan ini tidak cukup diatasi dengan hanya memperdalam ilmu agama, apalagi mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Ini perlu pola pikir yang jernih dalam menghadapi situasi saat ini. Kemudian, salah satu ciri manusia Indonesia yang diungkapkan oleh Mohtar Lubis yaitu menjadi manusia yang munafik, berpura-pura, lain muka, di belakang dan di depan. Ini masih sering kita jumpai. Contoh, ketika kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki dendam, maka dia akan seolah-olah tersenyum, terlihat baik di depanmu, tapi belum tentu di belakang. Sistem ini merupakan peninggalan dari zaman dahulu ketika sistem feodal masih melekat di jiwa kehidupan manusia Indonesia. Kemudian digambarkan bahwa manusia-manusia Indonesia sudah menjadi manusia Pancasila. Lalu kenapa seandainya kita sudah mencapai manusia yang Pancasila, hal apa yang harus kita kerjakan? Kemudian di ciri yang kedua, Mohtar Lubis mengatakan, ini cukup mencengangkan. Kenapa seorang penulis zaman dulu seolah-olah memiliki pola pikir yang revolusioner dan seolah-olah dia mengetahui masa depan. Seperti Tan Malaka, Mohtar Lubis. Dia berkembang dan tumbuh di masa sosial media yang belum begitu pesat, tetapi pola pikirnya
seakan-akan melampaui zaman. Ini tentang kasus Pertamina yang menghabiskan ratusan dolar kekayaan bangsa. Dan itu sudah terjadi pada sekitar tahun 70-an. Dan sekarang terjadi lagi. Seolah-olah beliau tahu bahwasanya pola-pola seperti ini akan selalu terulang. Ciri keempat, lagi-lagi beliau menekankan tentang logika mistika atau berpikir mistis. Kenapa ini selalu ditekankan? Karena ini sangat mengganggu pola pikir kita untuk maju. Akal sehat dan jernih dalam menghadapi suatu masalah perlu diperlukan. Dan yang membahagiakan pada ciri yang kelima, ciri manusia Indonesia yang mempunyai jiwa artistik yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi karena kepercayaan mereka terhadap roh, sukma, jiwa, dan benda-benda alam di sekelilingnya yang diyakini mempunyai tuah atau kekuatan magis yang sangat besar, sehingga di dalam pikiran mereka bisa berimajinasi menciptakan karya seni yang bernilai tinggi. Dari buku yang ditulis oleh Mokhtar Lubis, ciri yang kelima ini merupakan ciri yang sangat membahagiakan dan perlu diwarisi. Kemudian, di ciri yang keenam ini, kita kembali lagi berpikir negatif, berpikir pesimis. Entah kenapa, masih tanda tanya besar. Lagi-lagi masih tanda tanya besar. Sistem Indonesia yang lain. Memang tidak mau beringat dan menggunakan mistis berlebihan. Mereka berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi gaya hidup dan tidak sabar menyelesaikan pekerjaan sehingga mendapatkan upah. Mokhtar Lubis kepada Maret 1922 adalah tentang manusia Indonesia.